Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai dulu ya. Untuk materinya sudah saya share juga ya. Jadi buat teman-teman yang terkendala pulsa, jaringan, rekaman, dan seterusnya, ini materinya sudah saya sesuaikan dengan soal tahun lalu ya. Jadi hari terakhir sudah santai karena materinya udah semua disampaikan. Dan soalnya sudah kita latih di setiap pertemuan gitu ya. Jadi tidak ada pembahasan khusus di akhir mata kuliah kita. Ini apakah tampilannya sudah berupa slide, teman-teman? Sudah, Pak. Nah, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Pak. Ya, jadi soal ini pasti keluar di ujian ya. Jadi sama dengan soal tahun lalu adalah pengisian ringkas dari format SPT. Jadi akan kita pelajari hari ini adalah induknya. Kemudian ada lampiran. Ini saya tawarkan kepada teman-teman nih, apakah kita juga mempelajari yang lampiran yang sifatnya suplemen ya. Artinya adalah tambahan, tidak keluar di ujian ya. Apakah kita juga mencakup pembelajaran lampiran ini atau tidak ya. Kalau hanya induk saja nih cepat selesainya. Nah, ini saya serahkan buat teman-teman nih. Kemudian juga soal latihan apakah kita bahas di sini atau tidak. Karena ini juga hanya memindahkan dari contoh soal ke ringkasan. Dan ini juga sama dengan yang akan teman-teman lakukan pada tugas hari ini. Itu ya. Jadi saya tawarkan, karena waktunya ini bisa cepat, bisa enggak nih untuk hari terakhir. Apakah mau dipercepat atau kita bahas sampai selesai. Nah, gimana teman-teman? Mau sampai selesai atau cukup materi inti saja sesuai dengan RPS? Ayo, sebelum saya lanjutkan, gimana? Ya udah, saya kalau masih bingung kita bahas yang wajib dulu ya. Nanti yang sunnah kita tanya di akhir pembelajaran. Oke, apa kepanjangan SPT? SPT adalah surat pemberitahuan ya. Bukan surat pemberitahuan tahunan ya. Tapi hanya sampai pemberitahuan. Artinya nanti ada SPT masa dan ada SPT tahunan, ya kan? Tahunan. Kemudian dalam rangka apa SPT-nya ini? Kalau terkait dengan PPH, berarti dia tahunan PPH, ya. Kemudian bagi siapa subjeknya? Subjeknya adalah bagi wajib pajak. Hari ini adalah badan, ya. Waktu materi UTS kita belajar untuk OP, ya kan? Kemudian kalau warisan pakai apa nih? Kan ini subjek pajak ya kan? Subjek pajak, ada warisan, ada OP, ada badan, ada BUT. Kalau warisan SPT-nya apa nih? Apakah tidak perlu lapor SPT? Pakai ahli waris mungkin, Pak. Iya, maksudnya bentuk SPT-nya kan ada, bentar ya, kok garisnya jadi ini sih. Oke, kita kan belajar kemarin SPT-nya untuk badan, hari ini kita belajar SPT-nya adalah 1771 ya. OP kemarin ada 3, apa saja? 1770, 1770S, dan 1770 SS. Kalau yang warisan, ini pakai SPT mana nih? Apa tidak perlu SPT? Tidak perlu lapor? Ya, warisan kan subjek pajak udah meninggal ya kan? Tapi ada objeknya nih. Nah, objeknya belum diserahkan. Maka secara perpajakan dia harus tetap terdaftar ya kan? Supaya objeknya tidak hilang. Nah, dia harus lapor. Nah, lapornya pakai SPT apa? Ada lagi yang lain?
selain 1770 dan 1771? Ayo. Kalau warisan kan menggantikan apa? OP-nya, ya kan? Berarti warisan juga sama dia 1770, ya. S atau SS, tergantung dari yang menjadi subjeknya terdahulu, ya. Kalau BUT pakai SPT mana nih? Ayo, masih ingat nggak? Kalau BUT pakai SPT yang mana nih? Dipersamakan dengan badan, Pak. Ya, betul. Berarti dia 1771. Oke, good. Nah, selanjutnya SPT 1771 ini dibagi dua. Ya, ada yang mata uang rupiah, ada yang mata uang dolar. Artinya yang dolar itu diizinkan, ya, sama dengan konsep kemarin pembukuan periodenya berbeda dengan tahun kalender. Kira-kira kenapa dia sih milih pakai SPT dalam mata uang dolar? Kira-kira kenapa alasannya? Guys, kenapa dia pakai mata uang dolar? Apakah Mempermudah mempermudah untuk nggak merubah ke rupiah lagi, Pak. kenapa Kurs kenapa kok mudah bagi dia pakai dolar saja daripada pakai rupiah? Lebih stabil kali, Pak. Apa, Mbak? Lebih stabil. Lebih stabil. Lebih stabil dari sisi apa nih? Nilai kursnya atau gimana nih? Nilai kursnya, Pak. Nilai kursnya. Jadi sebenarnya ini inline dengan apa nih? Dengan pembukuan dia. Itu ya. Jadi kalau dia pembukuannya itu pakai dolar, ya, maka untuk SPT dia bisa milih apakah dia SPT-nya itu rupiah atau dolar, ya kan? Kalau dia ke rupiah berarti dia kurskan dengan kurs middle BI di akhir tahun, ya. Kalau dia pembukuannya dolar, maka nggak perlu pakai kurs-kursan ya, langsung dia SPT-nya dolar. Artinya waktu dia mengajukan izin menggunakan SPT dolar, dia harus memberikan alasan. Alasan kenapa nih? Oh, saya transaksi pembukuannya seluruhnya pakai dolar. Maka lebih cepat ya jika SPT juga dolar gitu ya. Jadi nggak mungkin lah UMKM dia minta izin menggunakan SPT dolar ya kan, karena UMKM kebanyakan rupiah ya mata uangnya. Ya, kemudian karena terkait pembukuan berarti akan inline juga dengan usaha dia ya. Usaha dia apa? Kalau dia perdagangannya lokal ya pasti nggak diizinin. Karena kalau lokal kan mata uangnya kebanyakan dominasinya adalah rupiah. Ya, berarti ini ada isu pembukuan. Ya, pembukuannya pakai apa di situ ya. Kemudian ada isu lagi mengenai mayoritas mata uang ya atau jenis usaha bisa juga. Sehingga nanti mayoritas mata uang yang digunakan adalah dolar. Apa usaha yang biasanya banyak dolarnya daripada rupiah? Usaha apa nih biasanya? Atau perusahaan yang seperti apa yang banyak dolarnya nih? Impor, Pak. dengan perdagangan. Ya, eksim, ekspor impor. Terus apa lagi nih? Broker falas gitu. Apa Mas? Broker falas gitu bisa nggak? Nah, kalau falas itu kayaknya saya jarang lihat ya dia pakai dolar karena falas itu bentuk dagang ya, usaha dagang. Jadi mata uangnya akan banyak itu selain dolar. Walaupun kalau belajar Menkyu kemarin kan kita lihat bahwa mayoritas untuk currency itu adalah dolar ya kan, untuk exchange. Tapi itu jarang digunakan untuk SPT ya karena itu sifatnya adalah barang dagangan bukan pembukuan. Itu ya. Jarang ya.
Kalau Exim jelas ya, dia sering banyak ekspor, import mata uang asing digunakan, maka dia biasanya pakai dolar. Ada satu lagi nih, migas. Ya. Jadi kalau migas itu karena kebanyakan adalah perusahaan related party dari luar negeri, ya kan? Kemarin kita udah belajar untuk yang anak perusahaan dari luar negeri, ya kan? Selain dikonsolidasi, mata uangnya juga biasanya disesuaikan, ya, supaya lebih mudah. Sehingga dia pakai mata uang dolar. Nah, sehingga SPT-nya itu adalah SPT-nya dolar. Itu ya, karena dia harus ada persetujuan atau izin. Dan kalau mengajukan izin harus ada alasannya, ya. Alasannya apa? Gitu ya. Jadi alasan yang tepat biasanya itu diberikan jika pembukuannya dolar, ya kan? Yang kedua memang dari usahanya nominal yang digunakan itu lebih besar dolar daripada mata uang domestik, ya. Oke, SPT ini untuk PPH digunakan untuk melaporkan perhitungan, ya. Berarti kita ada hitungan hanya jika terkait dengan PAT, ya. Kemudian pembayaran, berarti kita sebagai put, ya kan? Output. Kemudian objek PPH dan objek bukan PPH. Berarti ini ada yang final dan PAT serta bukan objek pajak BOP, ya. Kemudian harta dan kewajiban. Nah, jadi wajib pajak yang belum ada penghasilan, ya objeknya 0, tetap bisa lapor SPT karena ada hartanya di sini, ya, di laporan keuangan. Itu ya. Walaupun SPT kita bukan berarti ingin mencari pajak atas harta, ya kan? Yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Ya, beda dengan harta. Harta tuh hanya trigger, ya kan? Trigger kalau apa nih? Kalau ternyata tidak didukung dengan penghasilannya. Nah, gitu ya. Jadi harta hanya trigger aja. Jadi kalau saya mau ngecek SPT, dilihat penghasilannya 0 nih. Finalnya 0, PAT-nya 0, BOP-nya 0. Tapi ada harta tadi, aset 2 triliun. Nah, kok ada aset 2 triliun, penghasilannya nggak ada. Nah, ini dia. Pasti kita suratin, ya kan? Ada yang masih ingat bentuk surat untuk menanyakan terkait perpajakan apa istilahnya? Masih ingat di KUP? Itu namanya SP2DK, ya. Surat permintaan data dan keterangan. Kita kirim surat, ada aset 2 triliun dari mana gitu ya. Dari luar negeri, ya harus tetap dilaporkan, ya kan? Karena wajib pajak tersebut adalah worldwide income, penghasilan dari dalam dan luar negeri, harus dilaporkan di SPT. Nah, gitu ya. Jadi SPT adalah untuk pelaporan tidak hanya penghasilan tapi juga untuk harta. Oke, berikutnya adalah tadi mengenai final, ya. Untuk objek pajak karena dia sifatnya final berarti memang given, ya. Jadi kalau teman-teman punya deposito terus dipotongnya kurang 10%, harusnya berapa persen nih? 20%, ya. Jadi tahu-tahu deposito teman-teman ada pembayaran bunga, misalnya dari 100 juta bunganya ditransfer 90 juta, ya kan? Harusnya kan 80 juta. Nah, kalau kayak gini kira-kira gimana yang kita lakukan nih? Kami teman-teman kan udah belajar pajak ya. Tahu nih pas ditransfer 90 juta, loh, kok 90 juta? Harusnya kan 80 juta. Kira-kira gimana nih? Atas selisihnya, diamkan saja atau teman-teman bayar sendiri ke bank 10 juta, atau teman-teman bayar ke bank 10 juta. Kira-kira opsi apa yang teman-teman pilih? Sama kayak misalnya dapat undian. Dapat undian dari bank 100 juta.
harusnya dapatnya berapa? Setelah dipotong pajak. Pajaknya berapa persen? Undian? 25%, ya kan? Cuman ternyata cuma dipotong 10%, masih kurang. Ya. Untung kita 90 juta. Kira-kira gimana nih selisihnya? Dibebankan ke tahun berikutnya, Pak. Siapa yang membanin? Ini kita dapat penghasilan. Kita dapat undian nih. Kamu karena jadi mahasiswa, kalau diundi kan dikocok ya kan. Di kelas ini siapa yang beruntung ya? Saya kasih 100 juta. Kemudian pas keluar namanya kita potong 25% harusnya ya. Tapi hanya dipotong 10%. 90 juta. Nah, kan masih kurang tuh. Kira-kira selisihnya itu yang 15 juta tadi gimana nih? Didiamin saja atau teman-teman bayar sendiri? Setor sendiri, Pak. Store sendiri. Ada pendapat lain? Di mana aja terus dilapor di SPT, Pak. Oke, didiamkan saja dan nanti dilaporkan di final. Oke, good. Berarti ada 2 jawaban nih. Yang pertama, bayar Pak selisihnya. Ya, yang kedua, diamin aja, ya kan? Jadi dua-duanya sebenarnya nggak ada masalah ya, artinya bisa dilakukan ya. Cuman konsekuensinya berbeda ya. Oke, yang pertama adalah adanya kewajiban pot-put tadi di sini ya. Seharusnya yang motong pajak siapa? Yang mempunyai kewajiban. Kalau yang undian misalnya dari bank sama kayak deposito dari bank, maka yang punya kewajiban yang memotong dan harus membayarkan pajaknya siapa? Kitanya atau banknya? Adalah bank. Ya. Jadi kalau ada yang salah terkait tarif, ya kan? Jumlah itu yang dibebankan akan kesalahan itu selisihnya adalah bank. Jadi kalau bank pas diperiksa, loh kok nih ada pembayaran deposito yang kurang, maka bank akan dikenakan sanksi. Ditagih tuh yang 10 juta, bayar 10 juta. Bank ada ketetapan pajak SKP, bayar dia, ya kan, tambah sanksi. Undian juga gitu, loh kok kurang? Bank diperiksa, langsung suruh bayar SKP selisihnya 15 juta. Nah, gitu ya. Sementara bagi kita yang menerima, kita tidak ada kewajiban menyetor. Ya kan? Karena pajak final sudah given, sudah selesai, tidak ada perhitungan kurang atau lebih. Gitu ya. Tidak bisa juga jadi kredit pajak. Nah, gitu ya. Artinya kalau kita diamkan saja secara total pajak ya tadi misalnya 100 juta, maka yang dipotong pertama oleh bank tadi adalah 10 juta, ya kan? Pertama. Kemudian setelah diperiksa bayar lagi 15 juta SKP, maka totalnya sudah benar 25 juta. Nah, gitu ya. Tapi kalau teman-teman baik hati nyetor sendiri 15 juta, maka bagi bank tetap dia punya kewajiban untuk membayar selisihnya, ya. Karena bukan dilimpahkan ke penerima, ya. Bank tetap harus bayar SKP, tetap bayar 15 juta dia, ya kan? Sehingga total pajak yang 100 juta ini jadi berapa nih? Total pajak yang dibayar adalah 10 tambah 15 tambah 15, ya kan? 25 tambah 15. Berapa tuh? 40 juta. 40. Nah, boleh nggak kayak gini? Kalau ditanya boleh apa enggak sih, boleh-boleh aja ya kan? Bayar pajak, siapa yang larang ya kan? Ibaratnya bayar salah pun negara akan menerima dengan senang hati. Kalau bayar pajak, ya kan? Masalahnya kalau kurang bayar pajak baru itu tidak boleh. Kalau kelebihan, boleh banget. Nah, itu masalahnya ya. Jadi kalau tadi ada yang menyampaikan bayar Pak selisihnya, boleh, ya kan? Tapi akan menyebabkan pajaknya kelebihan, ya. Ada yang diamkan saja, ya sesuai dengan ketentuan, ya kan? Karena secara kewajiban yang berhak untuk nanti dikenakan sanksi adalah yang memiliki tugas atau tanggung jawab pemotong, ya, bukan kita penerima. Nah, gitu ya. Makanya nanti dituangkan di SPT nih, biar kelihatan ada yang salah atau tidak.
Nah, sama kayak teman-teman nih, teman-teman kan D3 ya. D3 itu kan kebanyakan ditempatkan sebagai bendahara. Ya, saya yakin sebagian besar kalian walaupun ditempatkan di Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, BNN, apalagi kemarin saya BNN, Perhubungan, apa satu lagi ya. Pokoknya bukan instansi keuangan ya. Saya tanya lulusan D3 di sini yang lulusan STAN ditempatin di bagian apa? Oh, semuanya di bagian keuangan ya kan. Ada yang bagian anggaran, ada bagian bendahara pengeluaran. Ada pengeluaran gaji, ada bendahara proyek. Nah, ini terkait nih inline dengan kewajiban kita sebagai bendahara memungut pajak. Ya kan saya juga pernah cerita. Kalau bendaharanya salah gimana? Harusnya motongnya 2,5%. Dia lupa dia. Cuma 1%, ya kan? Pada waktu kita DJP meriksa bendahara, pasti ditagih tuh selisihnya, ya kan? 1,5% mana nih? Bayar. Yang bayar siapa? Bendahara atau rekanan? Ayo, atas proyek misalnya. Bendahara, Pak. Bendahara. Sama kayak gaji. Salah motongnya. Harusnya tarif pasal 17 yang OP, ya kan? Ada yang sampai 30% lapisannya. Dia cuma sampai 5% saja. Pada pegawai loh, padahal. Ya kan? Pegawai. Pada waktu diperiksa, salah yang ditagih bendaharanya, gitu ya. Pegawainya kita ya diam aja ya kan, dipotongnya lebih kecil, syukur ya kan, yang masuk ke rekening lebih banyak. Yang kasihan bendaharanya. Nah, gitu ya. Jadi memang nanti teman-teman tolong ya nih materi pajak ini bukan hanya kalian pandang sebagai materi kuliah biasa, tapi ini nanti dipraktekkan ya. Sebagian besar, saya yakin sebagian besar, maupun di Pemda ya. Kita kemarin kerjasama dengan Pemda untuk menampung lulusan dari STAN, ya kan? Itu memang kita sudah kasih capaian dari mahasiswanya ya. Jadi outcome dari mahasiswanya ini nanti lulusannya itu bisa apa sih? Nah, itu kita kasih ke Pemda. Sehingga nanti bisa diplot waktu menerima pegawai dari lulusan STAN ini akan ditempatkan di bagian apa gitu ya. Ada di Spenda ya kan, ada bagian keuangan, perencanaan, anggaran gitu-gitu ya, BKD. Nggak pernah lah nanti kalian jadi Satpol PP, ya nggak mungkin lah ya. Ngapain jadi Satpol PP ya kan? Ngeliatin orang nggak bermasker misalnya. Karena tidak kita kasih sebagai salah satu kemampuan dasar mahasiswa yang lulusan STAN gitu ya. Nah, jadi materi ini dipakai nih. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak aware dengan materi ini, karena saya misal pengajarnya nggak enak nih, jangan dilihat dari pengajarnya ya, lihat dari ilmunya ya. Karena ini sebagian besar akan dipraktekkan. Ya mungkin beda dengan pelajaran yang lain kayak MenQ. Ya jarang lah teman-teman di sini jadi pialang ya kan, karena nggak ada relevansinya lulusan STAN itu jadi pialang saham misalnya ya. Kita sudah didoktrin bahwa STAN itu lulusannya adalah jago akuntansi keuangan sektor publik ya kan, yang pasti berkaitan dengan perpajakan. Oke, kewajiban perpajakan untuk badan pertama mendaftarkan. Nah, kalau mendaftarkan, kalau bagi badan, syaratnya apa kemarin? Sama nggak dengan OP? Kalau OP kan pertama harus terpenuhi subjeknya ya. Yang kedua ada objeknya, ya kan? Kalau subjek berarti kalau dia orang Indonesia, dilahirkan di Indonesia, ya kan? Kira-kira ke anak kecil, walaupun dia seleb TikTok misalnya ya, kaya raya, datang ke kantor pajak meminta NPWP, bisa nggak dia? Dikasih nggak? Nggak bisa ya, karena subjeknya tidak terpenuhi. Atau kalau kalian nih, kalian usianya udah 17 belum ya? Udah pada 17 belum? Ya misalnya udah pada 20. Belum, Pak. Belum ya? Masih muda-muda ya. Udah, Pak. Oke, misalnya sudah terpenuhi subjeknya, kemudian belum kerja, ya kan? Datang ke kantor pajak. Pasti ditanya, kerja di mana, Dek? Ya, belum kerja. Oh, kok belum kerja? Belum bisa dapat NPWP, gitu ya. Nah, kalau badan gimana nih? Apakah badan itu sama dengan OP? Harus ada objeknya untuk mendaftar? Ayo,
Ya kan teman-teman juga sebagian ada nanti di TPT ya, di kantor pajak di bagian depan tuh biasanya lulusan baru ditempatin di situ, wajib ya. Kalau saya kalau udah dapat ada pegawai baru lulusan STAN, biasanya kita rebutan tuh ya di setiap seksi. Pengen dapat ya kan, karena biasanya kalau pegawai baru tuh kinerjanya masih tinggi ya kan. Beda dengan emak-emak yang udah lama gitu ya. Emak-emak udah lama kerjanya biasanya banyak aja kegiatannya ya kan, kegiatan luar maksudnya. Pak izin Pak nganter anak sekolah, ya gitu ya. Pak izin Pak belanja ke depan, ya belanja ke Mestik, ya gitu ya. Tapi anak baru nggak mungkin ya ke Mestik. Wah, emang kita anak mana ya kan? Milenial, paling ke Pondok Indah Mall ya kan. Kalau ke Pondok Indah Mall masalahnya kita bisa ikut ya kan. Kasihnya bisa ikut. Tapi kalau ke Mestik pasti kita diemin aja. Ya udah sana sendiri gitu ya. Itu bedanya. Nah, kalau teman-teman di depan ada wajib pajak badan datang, ini baru berdiri nih, mau daftar. Kira-kira boleh nggak? Boleh, Pak. Iya. Jadi kalau badan syaratnya cukup akte saja ya. Jadi ada aktenya nggak? Ada, walaupun belum ada penghasilan. Ya, jadi belum tentu ada penghasilan ya. Boleh ya, kita daftarkan. Nah, kemudian kita hitung. Ya, yang kita hitung adalah yang PAT-nya saja. Kemudian kita bayar jika ada kekurangan ke kantor lagi, ke kas negara ya, yaitu pos atau bank persepsi. Kemudian kita laporkan di SPT. Beda ya antara badan dan OP untuk syaratnya. Sorry ya. Ini saya dari pagi sampai malam ya. Nanti juga ini kan penerimaan pegawai sampai Senin ya. Banyak ternyata yang mau daftar ya, yang mau kuliah itu alhamdulillah semangatnya pada tinggi-tinggi ya, walaupun pandemi. Kita lihat di sini formulir SPT itu dulu itu sifatnya paper base ya, artinya diunduh atau ngambil ke kantor pajak atau kantor pajak ngirim ya. Tapi sekarang sudah pakai e-filing ya. Jadi kita hanya fokus ke online ya. Kalau dulu saya paling seneng nih. Kalau ada musim SPT, saya pasti daftar duluan ya. Karena rebutan tempat untuk ditempatkan di pojok pajak ya kan. Biasanya kalau di sini mana Pondok Aren di mana nih pojok pajaknya? Ya, biasa di BP ya kan. Oh, enak itu ya. Kalau di KL bisa di Pondok Indah gitu ya. Itu kita daftar ya kan. Jadi lebih nyaman gitu ya pemandangannya maupun suasananya, ya kan? Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Karena kita fokus ke online dan PPKM yang jelas ya PPKM. Oke, untuk penyampaian SPT bisa langsung ke KPP, kemudian melalui e-filing. Ini yang sekarang kita galakkan ya. Tapi karena kita pembelajaran, kita menggunakan paper base ya. Karena buat menghitung. Kemudian melalui jasa ekspedisi tercatat, kemudian menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi kalau dulu karena belum banyak yang dan belum ada teknologi online di DJP, jadi masih terbatas ya e-filing. Yang punya tuh teknologinya pihak swasta. Ya, makanya pihak swasta kita gandeng untuk lapor yang online. Ya. Tapi sekarang sudah bagus infrastruktur di DJP untuk online. Kita berbagi tugas dengan yang masih existing untuk jasa aplikasi perpajakan pihak ketiga. Ya. Nah, karena kita menggunakan jasa pihak ketiga, maka biasanya ada beban, ada fee-nya atau biayanya ya. Nah, itu di luar tanggung jawab dari DJP ya. Kalau mau langsung bisa ya, tapi kalau mau pakai pihak ketiga boleh ya, tapi memang harus bayar. Nah, untuk e-filing itu metode pelaporannya adalah sistemnya dia online dan real time ya. Artinya apa? Artinya pada waktu kita buka mengisi, maka pada saat itulah kita terhubung dengan DJP. Terus kalau misalnya putus, ya nggak bisa submit, ya kan? Nah itu saya paling males kalau misalnya suruh jaga
di counter TPT tanggal 31 Maret. Paling males tuh ya. Tapi masalahnya tanggal 31 Maret tuh seluruh pegawai harus jaga. Nah, itu dia masalahnya ya. Kenapa? Karena sering putus ya. Sambungannya sering putus pada saat kita semangat mengisi, jaringannya putus ya. Wajib pajaknya sudah ngantri panjang ya kan. Ngomel-ngomel lah di situ ya kan. Apalagi emak-emak. Pak, saya udah nggak ada waktu nih Pak, ditunggu ini. Nah, waduh repot ya kan. Karena dia harus online, terhubung. Ya. Kemudian real time, jadi harus nyambung internetnya. Ya. Nah, untuk mengantisipasinya, biasanya kita minta mereka lapor sebelum tanggal 31 Maret. Ya. Itu secara online. Nah, sekarang ada yang namanya ISPT. ISPT itu bentuk elektronik, namanya elektronik SPT, surat pemberitahuan. Ya. Itu sebenarnya merubah dari kertas ke dalam bentuk digital. Ya. Jadi bisa pakai floppy disk, dulu pakai floppy disk ya. Bisa pakai CD, bisa pakai flash disk misalnya. Itu ya. Jadi dari paper ke bentuk digital. Artinya apa? Nanti yang dilaporkan adalah bentuknya digital. Jadi bawa flash disk-nya, bawa CD-nya, bawa mungkin external hard disk atau cukup ini kita laporkan, bisa kita langsung ke kantor pajak ya, atau kita pakai homepage pajak tadi. Itu ya. Jadi yang kita terhubung ke internet pada waktu upload saja, ya kan? Bukan pada saat kita mengisi. Karena kalau mengisi kan lama ya. Apalagi kalau nggak biasa. SPT itu setahun sekali. Kadang-kadang lupa, ya kan? Kalau udah setahun nggak pernah ngisi, pas jangka waktu lapornya dia lupa. Nah itu lama tuh. Ini mana ya? Apalagi harus lihat-lihat dulu buku petunjuk. Nah lama, kadang-kadang langsung terputus jaringannya, ya kan? Nah supaya mengantisipasi itu kita gunakan ISPT. Jadi ngisinya tuh offline, tapi pada waktu upload online, ya kan? Jadi tinggal diupload tengah malam gitu ya bisa. Nah bentuknya adalah untuk yang online itu yang SS dan S ya. Ini dulu ya, kalau sekarang kita sudah pakai online semua. 1770 dan 71 untuk yang ISPT. Ini tampilannya untuk pajak.go.id untuk yang e-filing ya. Kalau yang ISPT itulah bentuknya yang namanya e-form ya atau ISPT biasa. Caranya adalah dengan login ya biasa ya. Login, kemudian lapor, submit, kemudian ada tanda terimanya di email kita. Ya. Biasanya pakai BPS ya, bukti penerimaan surat untuk yang paper base. Nah, ini sama fungsinya. Ya. Oke, berikutnya adalah kita lihat di formulir SPT yang wajib teman-teman ketahui dan wajib dilaporkan. Ya. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman hanya mensubmit yang induk saja ya, yang lampiran 1. Ya. Untuk tugas tambahan, teman-teman harus mengisi sampai lengkap lampiran 6. Gitu ya. Jadi bagi yang mau mengisi atau menjawab tugas tambahannya, isi dengan lengkap. Itu sudah saya muat di dalam Excel-nya. Ya. Jadi Excel-nya itu sudah ada soal, sudah ada formulir jawaban, ya, isi semua situ. Ya. Nggak perlu nyari lagi. Nah, ngisi SPT-nya dari belakang, ya, dari lampiran 6 dulu, terus ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing lampiran itu ada petunjuk pengisian. Ya. Yaitu lampiran 6 ini adalah untuk afiliasi, ya, hubungan istimewa, pasal 18. Perusahaan asosiasi, ya kan. Kalau tidak ada, ya tulis tidak ada atau strip. Kemudian lampiran 5 ini adalah untuk modal pengurus, ya kan. Lampiran 4 ini adalah untuk yang final dan BOP. Kemudian untuk lampiran 3 ini untuk kredit pajak. Ya. Lampiran 2 ini untuk biaya HPP dan seterusnya. Lampiran 1
Ini adalah dasar perhitungannya dan yang akan teman-teman isi waktu ujian. Semuanya akan dikumpulkan di induk. Ya, ini berisi identitas wajib pajak yang lengkap. Nah, tadi adalah formulir yang wajib berupa SPT induk 1 sampai 6. Berikutnya lampiran dokumen yang dapat. Nah, yang dapat, kalau dapat berarti bisa wajib, bisa enggak, tergantung. Ya. Yang pertama yang dapat dilampirkan adalah bukti bayar, surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara. Jadi kalau dulu nih saya ambil dari sosialisasi SPT yang lama ya, dan juga di dasar hukum untuk pengisian SPT ya. Itu juga masih yang lama ya, belum diganti. Artinya masih menggunakan paper base dan bukti bayar manual. Kalau sekarang pembayaran pajak sudah pakai e-billing ya kan? E-billing, kemudian setelah bayar akan dapat notifikasi bukti bayar berupa NTPPN ya. Jadi nomor inilah yang akan diisi sebagai tanda sudah lunas. Nah, gitu ya. Jadi nomor yang sekarang diisi sebagai tanda sudah lunas, bukan lagi bukti bayar yang dilampirkan. Gitu ya. Artinya apa? Bukti pembayaran itu wajib ya. Jika, nah ini dia. Jika kurang bayar. Kalau tidak kurang bayar atau lebih bayar, dia tidak perlu ada bukti penyetoran pajak. Nah, kemudian untuk PUT juga sama. Jika terdapat setoran, kemudian laporan keuangan nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini harus disampaikan. Ya, berarti ini wajib sifatnya. Ya. Jadi laporan keuangan ini wajib. Laporan keuangan yang wajib di dalam lampiran SPT adalah neraca dan laba rugi. Ya, atau income statement. Nah, kalau misalnya perusahaan baru yang belum ada penghasilan, kira-kira gimana nih? Kalau laba ruginya berarti gimana caranya? Kalau teman-teman diminta bantuannya, WP datang, dia bawa SPT doang nih. Kalau bawa SPT doang, ini tidak lengkap namanya ya. Kenapa? Karena harus ada laporan keuangan. Nah, dia nggak tahu nih laporan keuangannya. Kita ajarin, ya kan? Kalau laporan laba rugi, perusahaan baru, berarti tinggal isi aja ya. Penghasilan 0, biaya 0, 0 gitu ya. Labanya 0. Selesai. Kalau neraca gimana caranya? Neraca 0 juga nggak? Ini neraca nih begini nih Pak. Aset 0, utang 0, ekuitas 0. Selesai. Oh enggak, saya bilang ini salah kamu. Harusnya gimana nih? Perusahaan baru aja daftar tanggal 31 Desember, kan harus lapor tuh nanti tanggal 30 April untuk badan. Kira-kira gimana cara membuat neraca? Kalau laba rugi gampang ya kan, 0 semua. Kalau neraca gimana? Ada pendapat? Ini teman-teman akuntansi nih. Harusnya nggak saya ajarin lagi caranya. Ayo, teman-teman baru lulus dari STAN, ditempatkan di TPT di depan ya. Tempat pelayanan terpadu, ada WPO badan datang, cuman bawa SPT doang. Ditolak, ya kan ini nggak lengkap nih. Harus ada laporan keuangan, minta diajarin. Gimana kalau untuk neraca caranya? Ada ide? Tadi waktu daftar perusahaan dia harus sudah ada apa tadi? Waktu daftar pertama kali? Akta pendirian, Pak. Ya, nah sekarang berarti perusahaan kan cuma punya akte, ya kan? Invoice belum ada, faktur apalagi. Berarti akan kita bantu wajib pajak dengan menggunakan data akta. Nah, gimana cara buat neraca dari akta? Ayo. Wajib pajak bilang nih, saya baru aja berdiri, ya kan? Orang juga belum ada nih, pegawai belum ada, baru mau direkrut, ya kan? Kantor juga kita baru nyari-nyari nih di mana lokasinya misalnya. Cuman ada akte doang nih. Oh ya udah akte aja kita bantu buat neraca.
Caranya gimana? Bisa nggak akta ini dijadikan dasar untuk membuat laporan keuangan neraca? Ayo, sudah pernah melihat akta perusahaan? Apa isinya di dalam? Menerangkan bahwa Tuan siapa di sini namanya? Saya Tuan Rudi, ya kan? Tuan Rudi 1 saham 1 juta, ya kan? Aset sama Nyonya dengan ekuitas. Novelin. Ya, gimana Mbak? Aset sama dengan ekuitas. Iya, betul, ekuitas. Novelin 1 juta, Rudi 1 juta. Ah, berarti ekuitas ada nih 2 juta. Terus apa lagi? Asetnya apa yang diisi? 2 juta juga. Di bagian apa? Kan aset banyak tuh, piutang, ada fixed asset. Cash. Iya, betul sekali. Yang paling gampang isi aja cash, ya kan, 2 juta. Nah, selesai. Karena balance ya harus sama 2 juta. Nah, ini neraca di neraca, ya kan, dari akta. Nah, yang paling simpel saya ngajarinya gini, ya kan, nggak perlu ribet-ribet. Gitu ya. Sudah deh submit. Tapi masih kurang. Ada satu lagi dokumennya yang wajib, ya. Oke, kita lanjut dulu. Laporan keuangan ini wajib ya, berarti ini wajib dilampirkan. Berikutnya daftar nominatif. Harus dilampirkan apabila, nah ini ada syaratnya. Apabila ada biaya promosi. Kalau baru berdiri tidak ada biaya promosi, ya nggak perlu gitu ya. Kemudian PPh final 1% UMKM. Dulu 1% pakai PP 46. Kalau sekarang berapa persen? UMKM berapa persen sekarang? 0,5. Oke, good. 0,5%. Dasar hukumnya pakai PP berapa? 23. Iya, good. 23. Caranya gampang nih, bagi 2 aja semua ya. Oke, kalau dia final dilampirin. Kalau enggak, ya nggak perlu ya. Kemudian surat kuasa khusus. Ini juga nggak perlu kalau tidak ada. Oke, lanjut kita ke dokumen lain yang dapat juga dilampirkan adalah perhitungan penyusutan. Apabila ada asetnya. Kalau nggak ada asetnya ya nggak perlu. Kompensasi dilampirkan bila ada kerugian. Kemudian hubungan istimewa diisi kalau ada. Daftar fasilitas diisi kalau punya fasilitas. Cabang diisi kalau cabang. Kemudian pasal 26 diisi kalau ada BUT gitu ya. Kredit pajak luar negeri diisi kalau ada kredit pajak pasal berapa? Kredit pajak pasal luar negeri ini? 4. Iya, 24. Ini keluar ujian nih pasti nih ya. Jangan sampai lupa. Nah, berikutnya adalah nomor 8 transkrip. Nah, transkrip ini wajib, ya kan? Tidak ada kata-kata apabila kan atau bila. Jadi, transkrip ini adalah sama dengan komponen di laporan keuangan tapi dengan akun sudah standarisasi ya. Ini sesuai dengan jenis perusahaannya nih. 8A1, A2, ini ada perdagangan, ada industri, ada jasa gitu ya. Jadi ini menunjukkan sektor tertentu gitu ya. Nah, sektor tertentu ini kita udah standarisasi akun. Standarisasi akun. Kalau laporan keuangan kan suka-suka ya kan. PTA bisa jadi dia pakai kas, ya kan. PTB, oh PTB gaya nih, dia pakai cash, ya kan. PTC, oh dia gabungan nih, kas dan bank. PTD, oh dia lebih Inggris lagi, cash and bank gitu ya. Jadi masing-masing perusahaan suka-suka deh akunnya, ya kan. Nah ini kita standarisasi di sini. Saldonya yang dipakai adalah misalnya kas dan setara kas gitu ya. Kemudian apa? Jadi akunnya itu sudah distandarkan. Jadi laporan keuangan dari seluruh perusahaan itu dirubah atau disesuaikan dengan akun yang sudah distandarisasi oleh BJP. Supaya apa? Supaya bisa disandingkan nanti ya. Jadi kalau kita mau sort
atau mau olah data dari laporan keuangan wajib pajak, sudah jelas tuh. Kira-kira saldo kas perusahaan rata-rata A, B, dan C berapa sih? Gitu ya. Kan repot kalau kita hanya keywordnya kas. Oh, PT A doang yang kesaring, ya kan? Atau pakai bahasa Inggris cash, PT B doang. Nah, gitu ya. Jadi dengan ada standarisasi akun, kita tinggal cek aja kas dan setara kas perusahaannya mana saja. Oh, langsung di total dia, ya kan? Makanya transkrip ini wajib karena turunan dari laporan keuangan, ya. Atau sama dengan laporan keuangan, Mas. Tapi akunnya beda. Bukan beda, akunnya disesuaikan. Nah, gitu ya. Jadi nggak macam-macam suka-suka perusahaan nih, bikin akun untuk laporan keuangan. Ya, kemudian dokumen yang dapat lagi dilampirkan adalah namanya Transfer Pricing Documentation, TPDoc, ya, yaitu master file dan local file. Nah, ini teman-teman kalau tertarik pajak, ini jasa yang paling mahal nih, ya. Kalau yang paling murah sih lapor SPT, ya kan, atau disuruh ngisi SPT. Buat SPT itu relatif lebih fee-nya kecil ya. Tapi kalau sudah diminta bikin TPDoc, Transfer Pricing Documentation, fee-nya besar banget nih ya. Yaitu untuk menentukan harga wajar. Sebenarnya simpel nih. Kira-kira kalau harga wajar saya jual 1 juta itu sudah wajar belum? Nah, gitu ya. Karena kalau kita tidak pakai documentation yang kuat, bisa jadi kantor pajak melihat, oh bukan 1 juta wajarnya nih kamu, harusnya harganya 5 juta. Nah, kan? Sehingga pajaknya kan akan kurang dari sini. Ya. Kenapa? Karena harga wajarnya berbeda nih antara kita dengan versi kantor pajak. Nah, makanya dengan ada TPDoc ini kita bisa berargumen bahwa memang 1 juta ini sudah wajar. Gitu. Ya. Kemudian ada laporan berupa country by country reporting ya atau CBCR. Ini kalau ada related party di luar negeri induknya. Kemudian ada DER, Debt Equity Ratio atau perbandingan utang dengan modal. Kalau misalnya punya utang, ya kan? Kemudian laporan utang swasta luar negeri. Kalau punya. Nah, gitu ya. Oke, pertanyaan saya adalah di sini SPT dianggap tidak disampaikan kalau dia misalnya tidak ditandatangani, ya. Kemudian tidak dilampiri dengan lengkap. Nah, pertanyaan saya, SPT yang lengkap, yang pasti ada di seluruh perusahaan, mau perusahaan baru berdiri atau perusahaan asing, itu apa saja minimal? Yang pertama apa? Dikategorikan SPT lengkap tadi dari dokumen yang kita udah bahas tadi. Apakah CBCR masuk sebagai syarat SPT itu lengkap di semua perusahaan? Tidak, Pak. Tidak, CBCR kalau punya related party parent company di luar negeri. Jadi yang wajib apa nih? Yang Tadi pertama, laporan keuangan. ya betul. Yang kedua adalah laporan keuangan, ini wajib ya, yaitu neraca dan income statement. Yang pertama apa? Yang pasti formulirnya ya kan, formulirnya yaitu 1771. 1 sampai dengan 6. Formulir laporan keuangan, terus satu lagi apa yang wajib? Ayo. Apakah bukti bayar? Enggak perlu, kalau nihil enggak perlu bayar, ya kan? Apa yuk? Daftar penyusutan. Oh, enggak perlu, kan enggak ada aset, ya. Pokoknya ini yang harus sama, apa harus ada perusahaan manapun, ya. Dianggap itu SPT-nya lengkap. Satu lagi apa? Tanda tangan. Bukan, tanda tangan udah masuk di sini. Yang tadi, formulir yang kita bahas tadi itu kan formulir ada banyak. Ya. Transkrip, Pak. Betul, transkrip. Nah, ini wajib nih perusahaan baru berdiri, PMA, ya, migas, apapun. Ini wajib syaratnya, 3. Ya. Kalau yang lain tambahan, tadi punya biaya entertain, ya berarti tambah nominatif, ya kan?
punya utang, oh berarti tambah DER. Nah gitu-gitu ya. Tapi ini tambahan. Kalau yang wajib ini yang 3. Nggak, jangan lupa ya, ini harus diketahui. Berikutnya adalah kalau dia lebih bayar tapi sudah lewat 3 tahun. Ya. Ini karena modal luarsa, maka harus diperiksa dulu kalau lebih bayar. Ya. Kemudian disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Ya. Misalnya mau diperiksa siang, kemudian dia buru-buru lapor tapi sudah terlambat, SP-nya sudah nyampe, ya kan? Atau tim pemeriksa sudah datang, berarti dia tidak punya kesempatan submit SPT, ya, kecuali untuk dia pengungkapan ketidakbenaran, ya. Jadi intinya kadang-kadang kita buru-buru nih dengan wajib pajak yang mau kita periksa karena dia tidak lapor SPT, ya. Jangan sampai kita keduluan. Kalau wajib pajaknya tahu nih mau diperiksa, buru-buru dia submit SPT-nya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Karena dia tahu nih kalau sudah masuk pemeriksaan nggak boleh lapor SPT. Oke, berikutnya adalah contoh. Nah, sebelum masuk contoh ada pertanyaan mengenai dokumen SPT, kelengkapan, dan pelaporannya. Jadi kita fokus hanya formulir 1 sampai 6 ya, induk sampai 6. Sama kita contohnya. Kalau yang lain tadi CPCR, DER, dan seterusnya, kalau ada yang mau ditanyakan saja ya kita bahas, tapi tidak keluar di ujian. Oke, yang pertama kita lihat di sini laporan SPT perusahaan tahun berapa nih? 2019. Ini ada penghasilannya. Oh, ternyata dia penghasilannya udah banyak. Ada dari SPBU, dari sewa gedung, ada dari jasa manajemen. Kemudian ada penghasilan lainnya. Oke, kita lihat kalau setiap kita bicara mengenai penghasilan, kita bagi menjadi berapa? 3, Pak. 3, Ya, Pak. 3 apa saja? BOP, PAT, final. Oke, berarti kalau ada penghasilan, kita bagi 3. Kalau SPBU penghasilannya apa? Termasuk apa ini? Final. Final pasal 2, Pak. pasal berapa, Mas? 22, Pak. Oke, good. 22. Sewa gedung. 4 ayat 2, Pak. Ya, final 4 ayat 2. Jasa manajemen. Ayo. Jasa manajemen? BOP mungkin, Pak. PAT berarti. Ya, PAT. Pokoknya kalau 23 ya? kata-kata mungkin, berarti salah ya biasanya. Kalau final atau BOP itu jelas, ada spesifik ya di undang-undang ya. Di pasal 2, 4 ayat 2 gitu ya. Atau di pasal 22, pasal 21, pasal 15 gitu ya. Oke, lanjut. Penghasilan dividen dari luar negeri. Ayo, ini apa nih? Ayo, dividen dari luar negeri. Kita selalu ulang-ulang nih dividen dari luar negeri. Ayo guys, apa nih jawabannya? Bisa BOP, bisa PAT, Pak. Oke. Dalam hal apa dia BOP? Kurang dari 30%, Pak. Oke, coba lihat. Untuk ketentuan persentase itu berlaku untuk dividen dari luar negeri atau hanya dalam negeri? Luar negeri saja, Pak. Salah, terbalik. Jadi kepemilikan yang 25% dan dari laba ditahan itu hanya berlaku untuk yang dalam negeri saja. Ya. Berarti tidak berlaku untuk yang luar negeri. Nah, gitu Mas. Hati-hati nih. Ada pendapat dividen luar negeri jadinya apa nih? Final, Pak. Oke, kalau final ada di pasal berapa? Ayo. PAT, Pak. PAT ya. Jadi ini pakai undang-undang apa ini? 23.
Ai, Mbak Nelly. 4, Pak. Undang-undang PPH, Pak. Ya, ini kenapa pakai undang-undang PPH? Kenapa Tahun bukan undang? 2019, Pak. Iya, betul. Karena 2019. Jadi di 2019 di undang-undang PPH untuk dividen itu hanya 2 ya. Yaitu ada yang final dan ada yang BOP. Yang final di undang-undang PPH itu untuk apa? Orang pribadi. Betul, untuk orang pribadi. Kalau BOP tadi untuk apa? Badan. Badan dalam negeri dengan syarat 25% dan laba ditahan. Nah, gitu ya. Selain itu berarti adalah PAT. Nah, gitu ya. Ini untuk yang PPH nih, hati-hati. Coba saya tanya. Kalau pakai Undang-Undang Cipta Kerja gimana? Dividen dari luar negeri. Ayo. Kalau ada invest di Indonesia 30% itu jadi BOP, Pak. Oke, good. Kalau tidak, selisihnya jadi PAT. Ya, betul. Berarti diinvestasikan dia BOP. Kalau yang kurang dari 30%, maka selisihnya itu adalah PAT. Yang 70% apa nih? BOP, Pak. Salah. Ayo. Tidak dikenakan PPH. Betul. Tidak dikenakan PPH. Ya, walaupun sama-sama pajaknya nggak ada ya. Tapi kalau kita bicara BOP, oh berarti harus disebutin tuh pasal berapa, ya kan? Kalau nggak ada pasalnya berarti salah. Sama kayak final. Final, Pak. Final pasal berapa? Nah, gitu ya. Kalau antara BOP atau final nggak ada nih kayaknya, ya udah langsung PAT. Nah, gitu ya. Jadi PAT ini keranjang sampahnya nih ibarat. Oke, good. Nah, sekarang yang B. Ini udah jelas ya, dividen ya. Untuk yang luar negeri ada 2 perlakuan, PPH dan Cipta Kerja. Kalau PPH dia PAT, kalau Cipta Kerja tergantung dari investasikan di Indonesia atau tidak ya, yang 30%. Untuk yang dalam negeri gimana nih? Ayo jangan sampai salah nih. Ayo. BOP, final, PAT. BOP, Pak. Iya, tadi udah dibahas ya. Ini BOP. Kenapa? Karena kepemilikannya 20%. Dan dianggap dari data earning ya. Tapi ini jarang kalau sumbernya ya disebutkan di soal maksudnya. Deposito. Depositonya mana? Final, Pak. Nah, pasal 4. 4 ayat 2. Nah, jadi kayak gini nih ya. Jadi setiap kali ada penghasilan, teman-teman langsung tuh di breakdown masing-masing ya. Tandain tuh di soal. Ya. Lihat tahunnya, ya kan tahun berapa. Kalau tahun 2020 ada dividen, oh lihat tanggalnya gitu ya. Karena ada cut off. Oke, udah jelas ya pembagian dari laporan komersial. Setelah kita tahu identifikasi, berikutnya kita lihat di keterangan untuk menentukan ada atau tidak koreksi fiskal. Ya. Ada biaya promosi yang tidak diakui. Nanti koreksi atau enggak nih? Koreksi, Pak. Positif, negatif? Positif. Positif, Pak. Ya, koreksi fiskal positif. Penyusutan pajaknya lebih besar. Nanti koreksi atau tidak? Koreksi, Pak. Koreksi apa? Positif. Ayo, biaya pajaknya lebih besar. Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Ya. Jadi yang paling gampang nanti teman-teman dari soal itu tandain ya, kayak gini nih. Jadi ketahuan, oh mana soal yang belum ada koreksinya ya. Tapi nanti saya permudah ada yang tabel ya. Kalau tabel gampang, teman-teman tinggal ngurutin ke samping. Nah, yang diminta adalah buat versi ringkas dari SPT 1771 lampiran 1 ya. Nanti di soal ujian sama dengan tahun lalu, kita sudah buat template-nya, teman-teman. Atau nah nanti teman-teman kan latihan, template itu bisa dipakai ya untuk soal ujian nanti. Tinggal diganti angkanya. Kalau ternyata yang diupload salah, ya saya kasih
nilainya salah juga ya kan. Yang disuruh upload soal ujian, yang diupload soal tugas ya kan, walaupun template-nya sama. Hati-hati tuh, sering banyak salah. Kemarin UTS juga gitu ya. Soal ujian apa yang diupload soal ujian apa ya kan, jadi salah. Jangan buat hal-hal konyol yang sebenarnya gampang gitu ya untuk kita mitigasi kesalahannya. Oke, ini kita udah identifikasi final, PAT, PAT, BOP, final ya. Kemudian koreksi positif dan negatif. Nah, sudah clear ya? Untuk soal ini, sekarang kita masukkan ini ke dalam bentuk ringkas. Nah, bentuk ringkasnya seperti ini. Bisa pakai tabel, bisa ditulis tangan, terserah. Atau dari soal itu teman-teman isi terus difoto juga bisa. Ya. Yang pertama, untuk soal nomor 1, itu adalah pindahan dari komersial. Ya. Jadi di laporan keuangan yang komersial ini, sebelum ada koreksi fiskal ya, itu pindahkan semuanya ke sini. Peredaran usaha, masukkan di sini. Total 50. 50 dari mana? 50 dari sini. Ya. Terus HPP 29. Dari mana? Dari soal 29. Total keseluruhan ya. Kemudian usaha lainnya 13 dari mana? Dari sini. Ya. Ketemu laba bruto. Ini harus sama nih jumlahnya 7,5 dengan di ringkasan SPT ya. Jadi yang 1D itu akan sama dengan laba bruto dari komersial. Kemudian penghasilan luar usaha 85. 85 dari mana? Yaitu dari 80 ya, yang dalam negeri ya, 80 ditambah 5 dalam negeri. Kemudian ya, jadi ini yang nomor 1, ini adalah dalam negeri. Nih, jangan lupa ya. Yang nomor 2, ini adalah yang luar negeri. Berarti kita pindahkan 92 ini angkanya dari mana? Dari yang atas ya. 92. Oke, hasilnya di sini adalah bedanya nih ya. Neto, ini kadang-kadang teman-teman juga salah di sini. Jadi ada yang namanya neto dari luar negeri. Oh, kalau neto dari luar negeri berarti biaya penghasilan dikurangi biaya, ya kan? Neto ketemunya 92. Tapi kalau yang dalam negeri itu bruto ya. Tuh. Nih, 85. 85 tuh bruto dividen dan bruto deposito. Kenapa? Karena netonya kita ada akun sendiri, yaitu dari luar usaha. Ya, selisihnya nih, biayanya. Jadi jangan salah ya. Sementara kalau yang luar negeri ini neto karena biayanya nggak ada di sini tulisannya ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ini harus sama dengan net income komersial. Ya, 76. Ya kan 76-nya harus sama nih. Ya, jadi 76 itu harus sama dengan poin nomor 4. Ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini murni dari komersial semua nih. Belum ada koreksi fiskal ya. Gitu. Sudah jelas ya? Jadi 1 sampai 4 adalah pindahan dari laporan keuangan komersial. Ini harus sama. Oke, kok nomor 4? Sorry, nomor 3, nomor 3. Tanda-tanda udah siang nih, dear. Berikutnya nomor 4. Nah, ini yang paling sering salah adalah nomor 4 kita keluarkan penghasilan yang final dan yang bukan objek. Ya. Tapi ingat, penghasilan yang dikeluarkan adalah netonya. Ya. Sehingga kita lihat totalnya adalah 6M dari SPBU, tambah 500 sewa, tambah 4,6 deposito, dan 78 dividen. Ya. Tuh.
Ya, netonya nih. Neto final, neto BOP, ya kan? Netonya. Nah, sehingga selisihnya itu adalah neto PAT sebelum koreksi fiskal. Ya. Kemudian kita masukkan koreksi positif, kita totalkan semua. Oh, cuma ada 1, 60. Koreksi negatif kita totalkan ketemu 20. Ya, total ya, karena ringkas total. Beda kalau teman-teman buat versi lengkap lampiran 1. Kalau di lampiran 1 tuh detail. Positif apa saja, ya. Yang negatif apa saja. Bedanya cuma itu saja ya, yang lainnya sama. Sehingga angka neto fiskal ini adalah selisih dari penambahan fiskal positif dan pengurangan fiskal negatif. Ya. Jadi angka 2132 ini akan sama setelah kita hitung di dalam tabel nanti. Ya, kalau teman-teman buat tabel ya, itu tabelnya akan sama dengan angka 2,132 neto fiskal. Ya. Nah, cuma ya, ini di buku petunjuk seperti ini metodenya ya. Cuma ada memang yang berpendapat koreksi positif ini adalah termasuk biaya-biaya dari yang di sini nih. Ini hati-hati ini ya. Ini kan ada biaya ya. Biaya ini koreksi positif, ya kan? Administrasi yang dividen dan deposito ini masuk koreksi positif. Kalau teman-teman isinya di bawahnya itu adalah bruto, ya, yang nomor 4 ini bruto, sementara yang fiskalnya adalah seluruh biaya, hasilnya sama nggak dengan yang kita hitung seperti neto tadi? Kira-kira? Sama. Iya, hasilnya akan sama, tapi salah secara ketentuan. Ya, saya ulangi ya. Yang nomor 4 diisi adalah neto, ya. Neto final dan neto BOP, ya. Tapi ada mungkin pengajar atau wajib pajak yang mengisinya nomor 4 bukan neto tapi bruto. Dia pakai bruto, yaitu bruto final dan bruto BOP. Nah, terus selisihnya biaya masuk mana? Dia masukkan koreksi positif. Kalau kita bikin tabel kan udah kita kasih informasi ya. Misalnya tadi ada biaya HPP, tapi ini biaya HPP-nya termasuk yang final 8 miliar. Kan pasti kita koreksi ya kan? Koreksinya positif atau negatif? Ada HPP tapi terkait penghasilan final. Kita koreksi dong biayanya. Positif. Nah, betul. Jadi dia masukkan di sini semua nih. 8 miliar positif, ya kan? Tambah 8 miliar. Terus tambah positif berapa lagi? 3 miliar ya, tambah 14, tambah 6 ya kan? Nanti hasilnya akan sama nih antara neto dengan yang bruto. Nah, gitu ya. Tapi salah ya dalam ketentuan pengisian seharusnya. Itu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ternyata ngisi seperti itu, ini kita sepakatan ya, maka akan saya salahkan ya. Akan saya salahkan. Kenapa? Karena saya udah ajarkan ya. Teman-teman kalau butuh landasan hukum ada di petunjuk pengisian SPT badan, itu jelas disebutkan ya. Bahwa nomor 4 itu isinya neto ya, di luar koreksi fiskalnya. Jadi koreksi fiskal di sini adalah hanya PAT saja nih. Hanya terkait PAT saja. Sepakat ya? Walaupun nanti kan jawabannya sama, Pak. Iya, jawabannya sama, tapi kita sepakat untuk salah ya, untuk ketentuan formalnya. Seharusnya adalah dari neto ya, bukan dari bruto. Oke, ini ada pertanyaan bentuk koreksi fiskal seperti ini. Ya, karena akan beda dengan versi tabelnya ya. Tabel memanjang
Koreksi positifnya pasti banyak ya, karena tercakup juga yang final. Itu bedanya dengan versi SPT. Sepakat ya, jadi jangan sampai salah ya, untuk koreksi fiskalnya hanya yang PAT-nya saja. Sementara yang nomor 4, itu hanya tercakup neto ya. Oke, ini latihan kita lihat di sini di tahun 2019 juga sama. Kita identifikasi saja ya, tapi tidak kita laporkan. Data penjualan sepeda motor dan mobil ini apa nih? Penjualan sepeda motor dan mobil apa? Oke. PAT. Oke, good. Jasa servis apa nih? PAT. Good. Deposito Final. final. Keuntungan di Kamboja PAT. PAT, Pak. iya PAT. Sewa komputer PAT. PAT. Nah, gitu ya. Jadi ini udah kita tahu. Kita tahun pajak 2019, berarti SPT 2019. Kompensasi 2013 dipakai nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Lebih dari. Udah lewat 5 tahun. Iya, 5 tahun nggak bisa dipakai. Yang 2014 boleh nggak dipakai? Boleh, Pak. Boleh. Di soal disebutkan juga kita harus ngitung angsuran 2020. Kalau angsuran 2020 tahun 2013 bisa nggak dikompensasiin? Tidak bisa, Pak. Pak. Tidak bisa. 2014 kalau masih ada, bisa nggak? Tidak bisa, Tidak. Pak. Iya, ini hati-hati nih. Kadang-kadang kejebak, ya kan? Setelah kita kompensasikan dari 4 miliar, masih sisa 1 miliar. Nah, 1 M. Salah, kehitung di angsuran. Nah, nggak bisa ya. Kenapa? Karena sudah daluarsa dia. Daluarsa. Biasanya soal jebakan kayak gini ya. Ada kompensasi yang sudah daluarsa. Hati-hati. Oke, ini kita hitung kalau misalnya ada pasal 24, berapa yang diakui gitu ya, dan seterusnya. Ini kita udah jawab juga ya. Nah, misalnya disuruh mengisi formulir 1771 saja ya, berarti ini adalah induk yang ada laporannya. Kemudian hitung PPh-nya. Nah, saya tanya nih, paket tarif pasal berapa nih? Pilihannya adalah 2A, 2B, atau 31E. Caranya gimana? Hitung semua brutonya, Pak. Oke, brutonya kita Terus hitung. dan BOP. Brutonya apa saja unsurnya? PAT, final, dan BOP. Oke, good. PAT tambah final tambah BOP. Sekarang yang PAT apa saja nih? Penjualan sepeda motor. Berapa? 40 miliar 780 juta. Terus 8 miliar, Pak. langsung jasa atau kita kurangi dulu dengan retur dan diskon? Ayo. Dikurangi dengan retur sama diskon. Nah, betul. Hati-hati ini dikurangi dulu dengan diskon dan retur. Ya. Hati-hati. Ya, kemudian baru kita tambahkan dengan jasa servis ya kan? Tambah sewa, tambah deposito, tambah Kamboja, tambah sewa. Semuanya di total ya kan? Kira-kira berapa nih hasilnya? Hasilnya berapa nih? Kalau hasilnya ternyata, misalnya nih kita nggak tahu, ada di belakang sih. Kalau hasilnya ternyata 49 miliar gimana nih? Pakai pasal berapa? 2B, Pak. 17. 17 mana? Lebih. Yakin 2B. Kalau 2B untuk apa tuh?
Oh iya, TBK Pak. tertentu, Pak. Ini nggak ada TBK-nya nih. Kecuali saya tulis TBK tertentu. Nah, baru dia langsung aja 2B, nggak perlu dihitung brutonya. Ngapain, ya kan? Dia langsung 2B. Ini tidak ada TBK tertentu, berarti 17 berapa? 31E, Pak. Ya, 31E. Kalau dia ternyata 51M, 2A, Pak. 2A. Nah, gitu ya. Oke, ini ajan, teman-teman, kita break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke, coba sekarang langsung kita hitung cepat ya. Kira-kira di nomor 3, ini isinya berapa nih? Penghasilan neto komersial. Isinya berapa di sini? Nomor 3. Kalau dari tabel koreksi fiskal. Yang angka berapa yang kita pakai? Neto komersial. Pakainya yang mana nih? Yang komersial, Pak. Ayo. 18 miliar. Berapa, Mas? 18 miliar. Iya, betul. Ini 18 ini kita pasti taruh di angka sini 18 miliar. Nah, gitu ya. Terus yang nomor 8 kita isi pakai angka berapa? Yang 17 Iya, miliar. 17. Nah, gampang kan? Nah, berarti kalau gampang tinggal isi yang lainnya ya. Bla 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 bla. Gitu ya.
Oke, nanti teman-teman isi sendiri ya kalau yang ini. Pokoknya hasilnya nanti harus nomor 3 adalah 18, nomor 8 adalah 17. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah kita ngisi SPT ya, tapi hanya induknya dulu ya. Ini ada identitasnya, tahun pajaknya, kemudian ini pemiliknya. Nah, nanti untuk tugas tambahan, teman-teman isi yang lengkap ya SPT-nya ya. Tapi untuk yang bukan tugas tambahan, cukup pakai ini saja ya. Isi ini saja, simple. Oke, kita lihat di sini, ini adalah neracanya. Kemudian ini adalah laporan laba rugi. Kemudian ini adalah koreksinya. Oke, tadi 1,1 kita isi di nomor berapa? Masih ingat? Di penghasilan neto komersial, Pak. Nomor 3. 3. Ya, neto komersial. Kalau 1,4 diisi nomor berapa? 8. 8. 8 neto fiskal. Oke, good. Nah, sekarang kita pindahkan angkanya ke SPT ya. SPT isi dari belakang dulu ya. Dimulai dari lampiran 6. Nah, kalau di lampiran 6 di soal disebutkan nggak ada afiliasi. Misalnya penyertaan modal. Kalau misalnya PT ABC punya penyertaan modal di XYZ, ya ditulis sini XYZ. Ya. Berapa? 100% kah misalnya? Kalau nggak ada, ya kita strip ya. Kalau online ya berarti diabaikan ya, nggak perlu. Kemudian punya utang piutang nggak dengan yang afiliasi? Ya kalau nggak ada kita lewatin. Ini di soal nggak ada afiliasi ya, jadi kita lewatin. Kemudian lampiran berikutnya adalah untuk pemegang saham dan pengurus. Waduh, ini kalau ada trouble ujian gimana ya? Saya bayangin kalau teman-teman kan waktu ujian terus online ya kan, ada masalah, panik sendiri gitu ya. Maka jadi harus dipantau detik tiap detik. Jangan-jangan jaringannya keputus gitu ya. Kalau kayak kita kuliah gampang ya kan. Pak, suaranya putus-putus. Ya kita ulangin ya kan. Tapi kalau ujian kadang-kadang kita panik ya kan. Waduh, nih waktunya udah habis ya. Belum submit. Oke, kita lanjut. Ini untuk lampiran 5 diisi. Ya, jadi bagi teman-teman yang tugas tambahan, informasi yang tadi di depan diisi semua di sini ya. Tapi bagi teman-teman yang bukan tugas tambahan ya nggak perlu sampai sini ya. Diisi secara lengkap ya. Kalau ada yang tidak lengkap itu mengurangi nilai. Ya. Kemudian ada yang nanya. Neto komersial dalam negeri, 2 slide sebelum ini kalau nggak salah di situ neto dari usahanya kenapa 7,5? Kan sewanya dikurang 500.000. Slide sebelum ini. Sebelum ininya mana ininya tuh ya. Ntar kita balik dulu sebelum lupa saya. Sewa. Ah, ini dia. Kenapa sewanya nih di sini harusnya mana sewa? Deposito, dividen. Sewa mana sih sewa? Itu Pak, sewa gedung perkantoran itu Pak. Sewa gedung perkantoran. Sewa ini maksudnya. Nah, sewa ini kenapa? Mana sih sewanya? Min 500. Sewanya min 500 kan? Benar kan ya? Iya Ini Pak, sudah benar. tunggu bentar. Tadi pertanyaan apa sih? Mbak, bentar, saya coba baca. Di situ penghasilan neto usahanya kenapa 7,5 ya? Sewanya kan 500. 7,5.
7,5 mana tulisan 7,5? Bagian D kayaknya, Pak. Bagian? D. Penghasilan. Oh, D. Oh, ini neto dari usaha ini penjumlahan ini, Mbak. Badan usaha dikurangin HPP dikurangi biaya usaha lainnya. Ya, ini rumus nih nomor D. Bukan penghasilan dari sewa, ya. Jadi ini adalah laba bruto dari usaha biasa, komersial, ya, rumus. Jadi kalau teman-teman Excel sudah dikasih rumus, gampang ya kan, tinggal diganti angkanya, dia terisi sendiri yang nomor D. Itu ya. Begitu Mbak. Kalau yang sewa, penghasilan luar negeri, itu udah masuk di angka 50 di sini. Ya kan, 50 ini termasuk sewa nih, 20 ya kan. Biaya 29 termasuk dari yang 14. Gitu ya. Jadi ini nggak ada nih angka 500 memang. 500-nya nanti adanya di koreksi fiskal di bawah. Di koreksi fiskal. Di penghasilan final atau BOP ya, di nomor 4. Nah, di nomor 4 itu baru ada nih sewa yang minus 500. Gitu ya, Mbak. Ya, jadi totalnya bukan 7 juta. Bukan total itu ya, jadi total ini. 50 dikurang 29 kurang 13,5. Ada 7,5. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa dibaca di ini aja, chat. Ya, lanjut. Nah, berikutnya di lampiran 4, ini kalau ada final dan BOP. Ya. Sesuaikan, sewa tanah. Oh, sewa tanah di nomor 7. Ini kelihatan nggak nomor 7 apa? Penghasilan persewaan, tanah bangunan ya. Isi tarifnya, pajaknya. Undian diisi di bawah. Ya, sewa di sini. Pak, memotong Pak. Ini tugas untuk yang Bapak berikan itu ada di mana ya, Pak? Oh, belum. Ada di LMS. Kayaknya kelas kalian belum saya belum ya. Lupa. Entar lah. Setelah ini ya, setelah ini. Terima kasih, Pak. Iya. Mau sekarang? Enggak, Pak. Cuma nanya aja. Lihat. Iya. Temennya. Saya lupa kelas sebelah kayaknya baru dapat. Karena saya rapat sampai malam terus jadi jet lag. Oke, berikutnya adalah BOP. BOP ini kalau ada. Kalau misalnya tadi ada dividen yang BOP, masukkan sini, ya kan? Kalau nggak ada, ya nggak usah. Kemudian di total, ya total bagian B. Kalau tadi total bagian A. Kemudian lampiran 3, yaitu kredit pajak. Diisi kredit pajaknya yang lengkap ya. Ini satu lembar sendiri, jadi panjang. Kalau tidak ada ya kita strip, ya. Jadi ini diisi nama, NPWP, si pemotong ya. Nah, berikutnya di lampiran 2, ini adalah berisi biaya di komersial ya, sebelum koreksi fiskal. Jadi angka 50 HPP-nya, biaya sampai dengan jumlah biaya seluruhnya ini adalah sama dengan versi komersial. Nah, biasanya yang salah adalah cuman mindahin kolom aja salah ya. Misalnya di sini pembelian 52 terus sama persediaan itu ya. Langsung di offset saja angkanya 50. Ya tetap sih biayanya segitu, nggak berubah gitu ya. Atau misalnya gaji nyetet lupa terisinya di sini, ya kan 1 juta, di sininya kosong. Tetap sama jumlahnya ya. Jadi kalau hanya berubah di antar kolom itu atau antar baris ya, itu memang salah dari sisi pengisian, tapi untuk jumlah itu nggak salah ya. Nah, nanti untuk yang tugas tambahan, kalau salah memasukkan di kolom yang sesuai, nanti saya salahkan ya. Kenapa? Karena kalau males paling gampang, kalau saya bilang, nggak apa-apa loh ya, pindah kolom atau pindah baris, yang penting angkanya betul. Paling gampang gimana caranya? Nggak mikir, cepat tuh.
5 detik selesai. Gimana caranya? Ayo. Masukin di satu kolom. Iya, kolom mana? Jumlah Pak. Iya, masukin aja 14, saya taruh di lain-lainnya nih sini. 114. Nah, ini paling males kayak gini nih. Kan perintahnya yang penting betul, ya kan? Yang lainnya kosong, ya kan? Kosong semua nih, kosong. Cuman satu aja di sini. Hasilnya di sini berapa? 14, ya kan sama. Ya, tapi ini salah nih, saya bilang, oh kamu salah nih. Ya. Salahnya dari sini, ya kan? Ini kosong, harusnya kan ada isinya. Ya, walaupun totalnya udah benar. Nah, gitu ya. Ada juga wajib pajak buru-buru ngisi di sini dia. Lain-lain, ya kan? Males di breakdown. Kan nggak salah Pak, pajaknya benar. Nah, iya sih. Ya, kalau kayak gini sanksinya emang nggak ada. Karena sanksinya adalah atas kekurangan pajak, ya kan? Kalau pengisian kita belum sampai dalam tahap sanksi salah ngisi kolom gitu ya, itu nggak ada. Tapi kalau kalian ya teman-teman di sini karena belajar salah ngisi di kolom itu poinnya berkurang gitu ya, karena tidak sesuai dengan teorinya. Oke ya, ini adalah komersial ya. Berikutnya, nah ini yang teman-teman harus jawab sekarang. Izin Tugasnya adalah, bertanya Bapak. ya silakan Mas. Bapak yang slide sebelumnya tadi itu yang persediaan akhir itu salah angka atau gimana Pak yang jumlahnya persediaan akhir? Kenapa? Persediaan akhirnya itu kan 2,5 juta Pak. Terus yang jumlahnya 52,5 itu dari mana ya Pak? Oke, kita lihat 52 dari mana ya? Oh, nggak tahu saya. Ini 52. Ini 2 di sini. Gitu, Mbak. Dari soal. Itu bukan gitu maksudnya Pak. Tadi kan yang jumlah itu harusnya penjumlahan dari penghasilan dikurangi biaya. Nah itu tadi jumlahnya itu 52,5 gitu Pak. Sorry gimana, Mas? Sorry, kurang nangkap. Itu Pak kembali ke slide yang tadi Pak. Yang biaya, penghasilan sama biaya tadi Pak. Ini. Bukan. Ya ini Pak ya. Nah itu kan Ah, yang persediaan akhir itu HPP-nya 2,5 Pak. Terus jumlahnya itu 52,5 itu dari mana Pak? Yang kanannya itu Pak jumlahnya. yang kanan, yang ini. Yang bawah Pak, yang persediaan akhir. Oh, ini. Ya, Ini angka dari mana nih? Oh, ini salah kayaknya nih. Ini rumus ini. Kalau yang jumlah ini rumus dia. Ini kolom ini tambah ini tambah ini. Ya, ini otomatis nih. Kok ada 52 nih? Ini salah nih. Harusnya minus 2,5 di sini. Ya, thank you. terima kasih banyak Nah, Bapak. ini kayaknya salah sih. Mudah-mudahan nggak salah semuanya ke depan ya. Nah, pokoknya tadi cara kita checklistnya tadi ya. Tinggal lihat netonya sama nggak. Oke, setelah kita hitung tadi angkanya kalau pakai Excel otomatis ke depan ya. Tadi HPP 50 dia pindah ke depan ke sini ya kan dari sebelumnya. Kemudian 9 itu otomatis keisi di sini ya kan. Kemudian luar usaha lainnya 0 nih pindahkan juga dari belakang 0 ya. Kemudian kita isi yang 60 miliar ya. Ini rumus ya. 1D ini rumus yaitu 60 dikurangin 59 kurangi ya. Kemudian luar usaha ini kita tambahkan penghasilan dengan biaya ya. Ditambahkan dikurangi biaya. Nah, ketemu penghasilan neto dari usaha dalam negeri kan. Ini yang luar usaha neto dalam negeri adalah 1,15. Kalau luar negerinya 0 berarti komersialnya labanya adalah 1,5. Sama nggak dengan di soal ya? Harusnya sama ya. 1,5 nih dia nih. Nah, ini dia.
1,510. Nah, ini pajaknya kalau sekarang kan teman-teman belajar AKM ya. PSAK 46 udah belajar belum? Sudah, Pak. Udah kan, Sudah. pajak tangguhan. Nah, nanti masuk pajaknya, pajak ininya di sini ya. Jadi kita sampai 1,510. Ya, ini udah benar ya, sesuai dengan laporan keuangan before tax ya. Jadi laba sebelum pajak. Oke, kita lanjut di sini nomor 4-nya, yaitu neto dari final dan WOP. Kita kurangin 510 ya. Nah, kemudian koreksi positif. Nah, kalau teman-teman pakai yang lampiran 1, ini detail ya. Di breakdown per akunnya. Cadangan, natura, pribadi, gitu-gitu ya. Demikian pula untuk yang negatif. Ya, jika ada diisi. Bedanya hanya di sini aja ya, poin koreksi fiskal. Yang lainnya sama. Nah, ketemu 1,824. Nah, gitu ya. Nomor 8. Udah selesai untuk teman-teman yang wajib diisi di sini dan nanti di ujian ya, ketemu angkanya. Nah, untuk yang tugas tambahan itu lanjut ke pengisian induknya ya, identitas, tahun pajak, clue ya, kemudian opini audit jika ada, kemudian kantor akuntan publik ya. Kemudian kita pindahkan tadi dari angka di belakang ke depan ya. Ada kompensasi atau enggak? Kemudian penghasilan neto, kemudian penghasilan kena pajak, kemudian tarif pajak pasal 17. Nah, ini ada caranya. Kita kalikan. Oh, jadi pajaknya 401 ya. Ini kalau 31E kita juga sudah belajar. Nah, kemudian kita masukkan kredit pajak ya dari lampiran belakang. Ini teman-teman kalau pakai Excel yang sudah ada rumusnya ini otomatis ya, cepat sebenarnya. Tapi karena teman-teman pakai ringkasan, ya nggak perlu sebenarnya. Berikutnya yang harus dibayar sendiri dikurangi yang pasal 25. Selesai dia kurang bayar 276, ditulis tanggal bayarnya. Ya. Kemudian untuk di halaman 2, ini untuk angsuran. Sama seperti yang kita belajar kemarin, kalau dia teratur semua, pajaknya tinggal kita bagi 12. Ya, ketemu 31. Kemudian yang final dan BOP ini juga pindahan dari belakang ya, otomatis kalau pakai Excel the rumus. Kemudian BOP-nya tadi 0. Ya, ini keterangannya kalau ada afiliasi, take happen country dan seterusnya, kita lewati. Lampiran yang wajib adalah 3 ya. Laporan keuangan, transkrip. Nah, karena dia pakai penyusutan berarti harus dilampirkan. Kalau tidak ada berarti nggak perlu ya. Yang lainnya karena nggak ada dia tidak lampirkan. Nah, gitu ya. Tanda tangan, wajib pajak, checklist, nama NPWP, selesai. Ya. Jadi kalau teman-teman yang tugas tambahan nggak ada tanda tangannya, minus ya. Tidak dicentang, minus gitu ya. Karena ini komponen asterik wajib ya. Kalau tidak diisi dia nggak jalan. Ini kalau dalam bentuk formulir penyusutan ya bisa dipindahkan ke sini. Kemudian transkrip. Karena dia usaha dagang dia pakainya 82A ya. Kalau manufaktur mungkin A1, jasa A3 gitu-gitu ya, beda-beda. Tapi akunnya udah standar nih, mau perusahaan apa saja kalau dia perdagangan harus diisi sesuai dengan standar akun ini ya, namanya transkrip. Jadi angka di sini aset itu akan sama dengan laporan keuangan angkanya ya, totalnya asetnya. Equity juga sama ya, tapi akunnya yang berbeda ya atau sejenis. Bukan berbeda, sejenis ya. Kemudian laba rugi juga sama, kita pindahkan semuanya ke transkrip. Angka ini akan sama dengan laba di laporan keuangan. Ini deh 1,15 ya. Jangan lupa ditanda tangan dan dilengkapin. Nah, sudah untuk materi wajib sudah kita bahas ya. Berikutnya ini suplemen aja ya. Ada kompensasi, ada hubungan istimewa ya. Ini materi privat saya sebenarnya ya. Jadi karena privat agak panjang dan dalam, luas kali lebar ya kan. Tapi kalau teman-teman nggak sampai ini. Tapi udah saya siapin bahannya. Bisa dipelajari sendiri.
kalau yang lain sudah dipelajari. Ya, ini sampai habis nih, sampai transkrip banyak banget. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nimas. Tapi terkait yang materi kemarin itu, Pak. Yang tadi misalnya menghitung SPT 2019, kalau ada kompensasi kerugian 2013 itu kan nggak ikut, Pak. Nah, kalau menghitung angsuran 2020 itu berarti angsuran untuk tahun 2020 itu kan, Pak, ya? Ya, betul. Yang ada di SPT 2019. Berarti itu nanti menghitung penghasilan lagi gitu, Pak, ya? Beda sama SPT-nya. Kalau apa? Kalau Nah, kita mau menghitung angsuran untuk tahun nih, 2020, itu ya kan, ini kan berarti 2020 ya. Ini angsuran 2020 nih. Ini SPT tahun berapa sih? SPT 2020. Oh, sorry. Berarti ini angsuran untuk 2021. Nah, lanjut, Mas. itu berarti untuk penghasilannya menghitung ulang gitu, Pak, ya. Kan karena kompensasi kerugiannya yang 2013 itu enggak boleh ikut. Nah, jadi hati-hati. Kalau penghasilan itu bisa sama atau beda tergantung dari apa? Bukan tergantung dari kompensasi, tergantung dari apa nih? Kalau yang 14A. Teratur dan tidak teratur. Betul. Kita hanya lihatnya dia teratur atau tidak, ya kan? Itu, Pak, maksud saya kalau menghitung biasa itu, Pak. Kalau tanpa SPT gini. Yang Iya, menghitung. sama, Mbak. Loh, itu, Pak, menghitung PPh kurang bayar, lebih bayar itu loh, Pak. Yang D-nya kan? Iya, iya, Pak. Iya. Jadi kalau untuk menghitung angsuran, kan kita samakan kondisinya dengan tahun lalu, ya kan? Angsuran 2021 berapa sih? Kita lihat pakai SPT 2020. Nah, gitu kan? Penghasilannya. Oh, kalau teratur berarti ada dong di sini. Oh, berarti penghasilannya sama. Biayanya ada juga nih di sini. Oh, berarti kalau sama dengan yang di sini, berarti biayanya juga sama. Artinya labanya, kalau dia teratur semua, akan sama di sini. Antara 2020 dengan 2021. Gitu. Hanya hati-hati dengan kompensasi tadi, ya kan? Kompensasi ada yang tahun sebelumnya boleh, di tahun berikutnya nggak boleh, ya kan? Karena ada batasnya. Gitu. Terus yang kedua, hati-hati dengan tarif. Nah, ini kebetulan tarifnya sama ya, 2020 dan 2021 sama tarifnya, tarif yang baru. Tapi kalau SPT-nya 2019, angsurannya 2020, nah itu tarifnya berbeda. Begitu, Mas. Yang kamu tanyakan sudah terjawab belum ya? Atau masih ada yang perlu diperjelas? Iya, Pak. Itu yang berarti maksud saya kan kalau SPT-nya 2019 itu kan PPh-nya misalnya 376 gitu, Pak. Itu ada kompensasi kerugian 2013. Nah, kalau misal kita mau ngitung angsuran PPh pasal 25 itu berarti kan kompensasi kerugian 2013-nya harus dihilangkan Keluarin. dulu gitu kan, Pak, ya. Betul. Berarti PPh-nya beda lagi gitu kan, Pak. Iya, betul. Kalau kita ngitungnya dari bawah ya. Ya kan di soal sebelumnya, di soal sini atau soal tahun apa slide yang lalu ya, apa pertemuan tahun lalu yang dari bawah ya. Maksudnya dari bawah itu kan diketahui Iya, Pak. pajaknya, kredit pajak, betul. Betul, itu jebakannya di situ. Jadi yang tahun lalunya ada kompensasi, tahun ini nggak ada. Ya berarti penghasilannya memang yang kita tanyakan justru di soal itu adalah penghasilannya berapa, ya kan? Kalau diketahui pajaknya, ya soal yang itu yang bagus tuh ya. Diketahui pajaknya, ditanyakan penghasilannya. Wah, bingung kan? Padahal untuk mencapai penghasilan itu melewati bertahap-tahap ya, ada tarif pajaknya ya kan? Kemudian ada kompensasinya. Jadi pada waktu menghitung angsuran, kompensasinya harus dihilangin kalau dia tidak boleh. Padahal pada waktu ngitung SPT itu waktu itu ada. Nah gitu, Mas. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi 2021. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Teman-teman kalau latihan bolak-balik 3 kali aja tuh ya, itu soalnya bolak-balik bisa. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi, Mas, Mbak.
angsuran. Udah Pak, ada? izin bertanya tugasnya boleh, Pak? Iya, kenapa? Itu saya bingung, Pak, yang tugas utama sama tugas tambahan itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, jadi nanti di slide teman-teman ini udah di share belum? Udah tampil belum di depannya? Nah, jadi kan di tugasnya itu ada satu sheet, ada sheet berisi soal dan sheet berisi SPT, ya. Kemudian ada sheet berisi bentuk ringkas. Nah, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ada sheet 1 isinya soal, sheet 2 isinya bentuk ringkas, dan sheet ketiga sampai ke 9 itu SPT lampiran 1 sampai 6. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang wajib adalah ngisi yang sheet yang bagian versi ringkas ini saja. Ya. Dari soal dijawab, pindahkan ke sini. Sampai ketemu angka 8, selesai. Ya. Ini yang nanti keluar ujian. Ya. Nah, buat teman-teman yang tugas tambahan, selain ngisi ini juga ngisi SPT tadi yang lengkap sampai lampiran 6. SPT dari 1 sampai 6. Ini ada juga di sheet-nya. Ya. Begitu, Mbak Nimas. Terus yang induk tadi, Pak? Iya, ini induk. Induk 1 sampai 6. Ini untuk tugas tambahan. Itu dua-duanya wajib dikerjakan gitu, Pak. Oh enggak, ini untuk yang tambahan. Ini untuk yang tambahan. Untuk yang wajib itu yang hanya ini saja nih. Boleh pakai format ringkas ini, atau boleh pakai lampiran 1. Kan sama juga tuh isinya ya. Tapi breakdown di sini dia kalau di lampiran 1. Bedanya hanya ini saja. Nah, gini. Terserah mau pakai versi ringkas ini boleh. Kalau teman-teman prefer pakai lampiran SPT, yang 1 juga bisa. Yang 1 tuh yang ini nih, tadi ada nah, ini kan sama nih. Usaha, HPP, ya kan? Ini lampiran 1 nih. Boleh pakai ini, boleh pakai versi ringkas. Nah, gitu, Mbak. Nah, versi ringkas ini. Kalau di Excel, versi ringkas ada, yang formulir ada. Tapi yang wajib, teman-teman isi yang versi ringkas ya. Buat tugas tambahan, itu ngisi yang 1 sampai 6. Berarti yang tambahan bebas, Pak. Ya boleh ngerjakan, boleh tidak. Yang wajib. Kalau yang wajib, berarti yang tugas tambahannya boleh dikerjakan, boleh enggak. Tapi yang mau tugas tambahan, ya teman-teman harus ngisi 1 sampai 6. Selain yang ringkasan. Gimana ya bahasanya ya? Gitu kali ya? Pak, yang dapat tugas tambahan itu siapa ya, Pak? Nah, kalau ditanya siapa yang dapat tugas tambahan, yang sering nanya lah, Pak, saya nilainya kurang nih, mau tugas tambahan. Nah, inilah tugas tambahan ini adalah bagi teman-teman yang merasa UTS-nya kurang bagus. Begitu. Batasan kurang bagus berapa? Terserah, kalau dianggap 70 masih kurang bagus, mau tambahan ya tinggal isi aja 1 sampai 6. Kalau yang 80 kurang bagus, wah itu kebangetan ngerjain saya ya. Pokoknya maksimal angka 70 lah kalian mau ngisi tugas tambahan ya. Kalau yang lebih nggak usah lah. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan Mas Kur. Tugas tambahan ini deadline-nya kapan ya Pak? Hari ini sampai jam 23.59. Ya Allah. Ada kuliah? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oh, kalau nggak ada ya setengah jam aja lah saya kasih sampai pas jam 5 ya. Jangan, Pak. Oh, jangan. Ya udah. Ya, nanti saya share di LMS ya. Waktunya sama dengan kelas lain sampai malam. Kalau masih belum selesai juga yang tambahan, saya perpanjang lagi. Gampang. Kalau memperpanjang itu paling gampang ya. Kalau yang wajib, Pak? Itu jadi 1. Jadi saya kan nggak
bisa memisahkan yang wajib yang enggak ya. Jadi semuanya saya close jam 23.59. Ya, Oh, tinggal itu berarti ada satu soal gitu, Pak, ya. iya, soal cuma satu. Habis itu Sheet-nya kalau ada yang tugas wajib itu mengerjakan yang ringkasan, yang bet- ringkas, yang tambahan itu mengerjakan dua-duanya gitu, Pak. betul. Terima Saya, kasih, Pak. saya tadi nggak bilang gitu ya. Tanda-tanda ini. Ya, begitulah ya teman-teman. Materi udah selesai ya. Tugas sudah selesai. Jadi yang kurang adalah teman-teman belajar ya, belajar. Jangan kemana-mana ya, tanggung. Tinggal 2 minggu lagi ujian, lulus, baru boleh jalan-jalan ya. Jangan keluyuran ya, apalagi tidak menjaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit ya, kalau sakit udah deh bahaya ya. Yang tadinya ingat bisa lupa ya. Yang sehat aja belum tentu keinget ya, apalagi kalau sakit ya kan. Jangan lupa juga berdoa ya. Ini kalau biasanya kalau teman-teman di kampus hari ini harusnya ada doa bersama ya biasanya ya. Tapi karena online harusnya ada ya tadi pagi ya. Ikut nggak? Ada, Pak, tadi pagi. Iya, saya soalnya jadi tugas panitia, saya udah izin nggak bisa ikut ya. Harusnya kan di lapangan ya, doa bersama tapi sekarang online ya. Tapi intinya sama ya. Kita berdoa supaya lancar ujiannya teman-teman, hasilnya sesuai yang diharapkan ya kan. Kemudian bisa lulus semua ya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Sedih orang tua, kalian pasti sedih banget kalau teman-teman tidak maksimal ya. Dan ini juga menunjang nanti sisi penempatan pekerjaan ya, kadang-kadang dilihat dari IP juga. Ya, jadi jangan standar minimal. Upayakan standar kalian adalah maksimal ya. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Jangan beban. Ini pajak apalagi, ini bukan hanya mata kuliah biasa ya, tapi kerjaan teman-teman nanti sehari-hari setelah lulus ya. Jangan merasa tidak berguna di pelajaran ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua atas atensinya selama mata kuliah kita belajar dari awal sampai akhir. Saya minta maaf kalau ada kekurangan cara mengajar, materi, dan seterusnya ya. Baik sengaja maupun tidak, baik karena jaringan atau dari saya. Ya, salam sehat selalu, salam buat keluarga kalian, dan belajar dengan ikhlas, semangat.